Flu dan pilek bukannya sama aja ya? Nah, sering sekali sebagian orang berasumsi bahwa flu dan pilek adalah hal yang sama. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Oh berarti yang mengalami demam ini kalau andaikan kita mengalami flu atau kita mengalami pilek pada saat kita Memiliki sedang demam demam dan ini? sedang demam. Kalau sedang demam itu berarti Anda sedang mengalami flu. Flu. Kalau pilek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di channel PMR Unit SMK Negeri Rengel bersama Kak Nanda dan juga saya Muhammad Soleh. Jangan bosen-bosen lihat kita berdua karena seterusnya insya Allah kita akan terus berdua ya. Terus bersama-sama. Ya. Sampai nanti. Di video sebelumnya kami sudah membahas mengenai batuk. Nah, jika kalian belum menyimak video tersebut, kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Saya sudah menyertakan di sana. Untuk kali ini saya dan juga Mbak Nanda akan membahas mengenai flu dan pilek. Flu dan pilek bukannya sama aja ya? Nah, sering sekali sebagian orang berasumsi bahwa flu dan pilek adalah hal yang sama. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Ya mungkin dari segi gejalanya mungkin mirip dan sama-sama menyerang sistem pernapasan manusia. Tapi memiliki perbedaan yaitu memiliki dua virus yang berbeda. Oh virusnya beda. Ya, disebabkan oleh virus yang berbeda. Nah, perbedaan ini sangat penting. Secara umum, flu tergolong lebih parah dibandingkan pilek. Oh berarti kalau flu sama pilek itu yang menyerang ke tubuh kita lebih parah flu ya daripada betul. pilek. Nah, flu ini dapat diamati secara umum perbedaannya dan pilek. Nah, flu dan pilek kan memiliki perbedaan, bukan sama ya. Nah, perbedaan itu salah satunya adalah demam tinggi ya. Oh berarti yang mengalami demam ini kalau andaikan kita mengalami flu atau kita mengalami pilek pada saat kita sedang demam ini? Sedang demam. Kalau sedang demam itu berarti Anda sedang mengalami flu. Kalau pilek itu jarang sekali terjadi demam. Jadi kalau andai kata pilek cuman kita sama suhu tubuh kita tinggi terus kita ngalami demam gitu berarti kita termasuk flu ya? Betul. Nah, lainnya nyeri otot dan sendi. Nyeri otot dan sendi. Berarti kayak sejenisnya kayak ngerasa capek-capek ngono kan badanku kok sakit semua ngono. Itu termasuk tergolong flu. Tapi kalau pilek itu jarang terjadi nyeri. Dan nyeri otot dan sendi. Jadi kalau demam badan kerasa capek semua masuk flu. Nggak masuk ke pilek. Flu. Nah, selanjutnya sebelumnya tak kirain flu sama pilek itu sama ya loh. Soalnya kan pada dasarnya kayak orang-orang di sekitar kan hari iki lo pilek ngono kan kayak padahal terjangkit flu karena itulah perbedaan ini ya. bisa diketahui dari perbedaan ini. Menggigil berarti kayak mengalami kedinginan tapi hawa panas atau gimana berarti kita mengalami kayak kedinginan meriang itu masuk angin ya. Beda lagi ya. Kalau menggigil secara umum flu itu disertai dengan keluhan menggigil. Kalau pilek itu jarang. Jadi kita merasa kedinginan, ya tahu tinggi. Sebabnya apa, demam tinggi, sama capek-capek badan itu terjangkit flu. Kalau boleh tahu, flu itu virusnya virus apa ya kak? Nah, flu itu disebabkan oleh virus influenza. Oh influenza, dari nama influenza berubah jadi flu. Singkat flu. Nah, ketika virus influenza ini menyerang sistem pernapasan kita, nah, itulah flu, terjadi flu. Virus influenza ini menginfeksi sistem pernapasan manusia. Selanjutnya itu perbedaan dari flu dan pilek adalah kelelahan berat. Kelelahan berat? Flu itu lebih parah daripada pilek. Kayak gejalanya ke tubuh kita itu lebih parah kalau flu dibanding kalau pilek. Oke. Selanjutnya itu sakit tenggorokan. Pada umumnya sakit tenggorokan hanya akan terjadi pada pilek.
Oh, baru tahu saya. Saya pikir kalau sakit tenggorokan itu kalau kayak batuk gitu. Nah, bukan batuk saja, pilek Pilek juga. Nah, Tapi flu flu jarang terjadi. jarang terjadi sakit tenggorokan, malah seringnya kepilek. Bersin-bersin juga. Bersin-bersin itu Hacing-hacing. salah satu perbedaan dari pilek dan flu. Kalau bersin-bersin, kalau sering bersin berarti Anda mengalami pilek. Oh, malah bukan flu yang Bukan sering flu, bersin. Tak betul. kirain yang sering bersin itu malah masuk ke flu. Karena Padahal kan tidak. malah kelihatan kayak apa bersin Bersin. terus kan sama kayak mengeluarkan cairan atau Iya, yang dah. nyipas-nyipas. Ya lendir-lendir itu. Tapi itu termasuk pilek. Pilek. Kalau flu, Oh. flu itu jarang bersin, jarang kali terjadi bersin. Dan dari segi gejalanya, durasinya, pilek ini sampai bertahan selama 7 sampai 10 hari. Oh. Kalau flu itu sangat lama, berlangsung selama 1 sampai dengan 2 minggu. Berarti perbedaan waktunya lebih lama kalau kita mengalami flu Iya, ya daripada betul. kita kalau mengalami pilek. Flu lebih lama durasinya. Nah, penyebab flu itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama disebabkan oleh yang saya jelaskan tadi dari virus influenza. Virus influenza. Virus ya, influenza yang menginfeksi sistem pernapasan kita. pernapasan. Flu juga disebabkan oleh keadaannya berubah cuaca. Oh, perubahan cuaca kayak dari kalau sekarang ini kan kemarau ya. Berubah Habis ke itu kan hujan. berubah ke penghujan. Nah, Betul. itu bisa menyebabkan flu juga Flu, berarti. betul. Oke. Nah, selanjutnya dari daya tahan tubuh yang tidak terjaga. Kalau daya tahan tubuh itu memang penting sih karena selain dengan mengkonsumsi vitamin, kalau kayak Dan pagi kita melakukan olahraga olahraga. atau apa itu kan juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita kan. Daya tahan tubuh yang tidak terjaga sehingga virus influenza yang tadi ketika dihirup oleh tubuh dapat menyerang sistem pernapasan kita. Dengan mudah karena Ya, andai kata tuh sistem kekebalan tubuh kita tuh lagi menurun Menurun, kan. nah, Jadi kayak kalau ada virus masuk, oh lagi nurun nih, masuk kan. karena Tapi nggak ada kalau penjagaan. andai kata kita masih sistem kekebalan tubuh kita masih meningkat atau Kuat, masih kuat, kalau ada ancaman virus masuk kan mungkin ditolak, oh oke, mental. nggak bisa ini Iya, gitu nggak bisa kan. masuk. Dan yang terakhir disebabkan oleh kurangnya istirahat. Kurang istirahat. Nah, penyebab flu itu kurang Berarti istirahat. tidurnya 12 jam, rebahan 12 jam. Sama. Itu istirahat full ya. Itu Sehari apa ya 24 jam. itu mindset yang salah ya teman-teman. Tapi Tidurnya kan tuh cukupnya lama. Istirahat yang cukup. Istirahat yang Cukupnya kan cukup, ya Pak. 12 jam. 12 12 jam tidur. Itu lebih dari cukup teman-teman. jam. Itu lebih dari cukup. Rebahan. Kita mau hibernasi apa tidur? Kalau kebanyakan tidur teman-teman, daya tahan tubuh kita tidak terjaga. Karena apa? Karena kita jarang berolahraga. Seringnya Iya sih, kalau tidur tidur terus kan kita diem aja nggak melakukan aktivitas ya. scroll TikTok. Iya. Lebih ke mau meninggal. Nggak ada gerak-geraknya. Latihan. Tapi masih gerak kok. Ya gerak. Ambekan. Ambekan. Tapi daya tahan tubuh menurun. Oh iya Jadi sih. sering terkena penyakit. Nah, dari penyebab flu tadi dapat dijelaskan bahwa memang penyakit itu disebabkan oleh kita yang kurang berolahraga ya, dan kurang beristirahat dengan cukup. Penyebab pilek itu pertama-tama disebabkan oleh infeksi dari virus. Virus ini terhirup oleh tubuh terus menyerang ke tenggorokan dan sistem pernapasan kita. Nah, kalau dari gejala flu atau penyakit flu, kita diserangnya oleh virus influenza. Tapi kalau kita mengalami pilek, jenis virusnya itu tidak hanya satu jenis, berbagai macam jenis. Tapi mengapa sih kok lebih parah flu? Dikarenakan virus pada kondisi pilek itu virusnya itu lebih lemah dari virus influenza. Jadi lebih tetap kuat influenza. Jadi lah gejalanya Lebih atau berbahaya. sakitnya berbahayanya lebih parah di Ya, flu. Nah, penyebab pilek selanjutnya itu terjadi karena memiliki penyakit alergi. Oh, alergi. Misalnya alergi terhadap sesuatu seperti debu, Ah, bulu-bulu hewan tertentu kayak kucing dan lain-lain. kucing, Nah, itu- kambing. Kambing. Yang gimana ya? Kucing kan bulunya sering Rontok. rontok. Itu dapat dihirup oleh Nggak pernah di hidung. spa.
menyebabkan pilek, munculnya pilek. Nah, pilek juga terjadi karena cuaca dingin. Cuaca dingin. Ya kalau lagi suhunya lagi dingin, kayak hidung mana-mana tersumbat gitu. Betul. Ya kan, padahal mau nengki gak tadinya tuh enggak pilek, enggak flu, tapi kayak merasa tersumbat. Itu terjadi berarti Anda mungkin gejalanya pilek ya. Pilek, betul. Ketika Anda mengalami hidung tersumbat berarti Anda pilek. Karena kalau flu jarang terjadi. Hidungnya bolong. Ya jelas lah. Kalau nggak bolong nggak bisa bernapas. Nah, dari penyebab pilek selanjutnya kelelahan dan kurang beristirahat. Lagi-lagi kurang beristirahat. 12 jam tidur, 12 jam rebahan. Kurangnya beristirahat menyebabkan seseorang dapat terserang pilek. Oke. Kurang beristirahat. Capean mungkin ya, kayak kebanyakan aktivitas tubuhnya diforsir buat melakukan hal-hal yang seharusnya tuh kayak di luar tubuhnya batas udah kita. capek tapi diforsir terus itu kan capean. Kalau itu sih pasti sakit sih, nggak mungkin enggak sih. Kalau lelah ya istirahat. Iya. Kalau sudah lelah memperjuangkannya ya mundur aja. mundur. Jadi intinya flu disebabkan oleh virus influenza, sementara pilek disebabkan oleh berbagai jenis virus yang lebih lemah daripada virus influenza. Nah, untuk mengatasi atau mencegah flu dan pilek itu seperti gimana? Kalau pengetahuan saya itu kan berbagai macam virus, kuman ataupun bakteri lainnya itu kan sangat mudah masuk jika melalui tangan ya atau sela-sela jari, karena kita kan makan atau apa kan kadang kita lupa nggak mencuci tangan. Itu dapat secara agak mudah si bakteri-bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita. Cara yang paling tepat itu kita mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dan juga air mengalir. Yang kedua juga bisa menggunakan tisu. Saat kita bersin atau kita sedang batuk, kita menutupnya dengan menggunakan tisu. Kalau tisu tersebut dibuang, kalau nggak gitu ditutup pakai tangan tapi tidak menggunakan telapak tangan, menggunakan punggung tangan. Iya. Kayak gini. Terus sekali pakai ya tisu. Iya. Terus minum air putih lagi sih, karena kan kalau lagi pilek biasanya kan kayak kurang. Waktu di sini rasanya nggak enak gitu kan. Dehidrasi. Itu juga perlu mengkonsumsi banyak-banyak air mineral karena emang air mineral bagus ya buat kesehatan juga. Terus mengkonsumsi obat buat meredakan flu atau pilek. Tapi itu obatnya yang saya tahu tuh kayak mengkonsumsi paracetamol. Kalau nggak gitu ibuprofen. Tapi harus sesuai mengikuti petunjuk dosis yang telah ditentukan ya. Nggak boleh melebihi dosis, bisa mati nanti. Malah lebih parah mungkin ya. Paling parah-parahnya sih kalau minumnya harusnya sehari 1, minum sehari 5 ya mungkin sudah koit. Mati. Perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan vaksin flu jika ada berisiko tinggi. Bila gejala tidak membaik dan muncul gejala yang perlu diwaspadai, segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Jika penyakit Anda sudah sangat parah, lebih konsultasi ke dokter. Berarti sekali lagi ya teman-teman, kalau kalian memang merasa kayak tubuh kalian sudah capek, kalian mengalami flu atau pilek, sudah mengkonsumsi obat-obatan, sudah menjalankan beberapa cara-cara menghindarinya, cara untuk menyembuhkannya, prosedurnya, tapi tidak membaik, lebih baik kalian langsung konsultasi ke dokter karena itu jauh lebih baik ya. Nah, dari pembahasan kita tadi, semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, dapat dibuat pembelajaran buat kita, ilmu-ilmu semoga bisa masuk ke kalian semuanya ya. Kita juga sering sharing-sharing seperti ini ya. Sharing-sharingnya, obrol-obrolan kita tuh ya emang gimana ya, berbagi ilmu juga sih sama kalian, biarkan kita terus-terusan juga, tapi ya gimana ya, sulit lah untuk menjelaskan. Ya intinya kita bagi-bagi pengetahuan, sharing-sharing pengalaman kita juga. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.